Saya ada jumpa Kori internasional. Ini Kori internasional, wakil Indonesia. Lalu adalah sama kawan yang ngaji tahsin nih. Lalu dia bilang, Ustaz kalau belum tahsin ke sana belum betul lagi Quran Ustaz. Udah jelas dia Kori internasional, dia bilang belum betul. Nah, ini ciri-ciri Hawarid juga Pak. Hawarid itu Rasulullah SAW aja dipotes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matil iman wal islam wa tadbir shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya muliakan para muallim, para muallimah, para ustaz-ustaz, para bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, hamba-hamba kekasih-kekasih Allah yang disayangi Allah, soleh-solehah. Semoga senantiasa kita diberi keberkahan, ampunan, kesehatan dan rahmat yang terus tercurah-curahkan. Bapak Ibu yang berhadir, yang besar tak dapat saya bawa gelar, yang kecil pun tak saya panggil nama. Semoga kehadiran kita ini menambah ketaatan kita, menambah keberkahan, dan insya Allah kita di atas jalan hamba-hamba yang takwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini tanggal 17 Jumadil Awal tahun 1445 Hijriah. Kita dipertemukan dalam majlis yang membicarakan tentang kebesaran Allah, dalam majlis yang membaca ayat-ayat Allah, di dalam majlis yang kita berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Maka kaji kita siang petang ini bagaimana Islam menjadi rahmat bagi sekalian alam, terutama rahmat bagi diri kita, keluarga dan negara kita. Insyaallah bagi seluruh alam. Pertama, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 109. Allah menjamin rahmat seluruh alam ini ada pada Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah, dikata wa di sini ada ulama menyebut sumpah. Misalnya waduha wa syamsi itu kan sumpah demi masa, demi waktu, wal asri, demi buatin. Lalu Allah Taala menyebut Nabi SAW ini wa ma dengan sumpah ketiadaan. Kata ma di sini mafi. Jadi sumpah tak ada yang diutus. Sumpah dari semua yang kami utus, tak ada yang lain kecuali kamulah yang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah rahmat. Lalu apa yang menjadikan Nabi itu rahmat? Kata Imam Ibnu Katsir, yang menjadikan rahmat bagi sekalian alam Nabi Muhammad itu dia adalah kekasih Allah. Ternyata amalan yang membuat Allah sayang, cinta kepada Nabi, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dalam bahasa agamanya disebut, bahasa Islamnya disebut maksum. Nabi yang tak membuat salah. Pertanyaannya, ada nggak kita sini yang maksum? Maksum itu bukan bermakna dibebaskan dari kesalahan. Silahkan buat salah, tapi tak dihitung. Bukan. Kan ada yang kebal hukum. Kan kebal hukum. Kebal hukum itu kayak mana Pak? Misalnya dosa lagi tersinggung orang. Ya. Melanggar undang-undang, melanggar peraturan, kemudian karena dia memiliki kekuasaan, dia buat aturan sendiri. Kebal hukum namanya. Tapi Muhammad SAW itu tidak melanggar aturan. Dia taat patuh dengan aturan dan tidak ada satupun aturan yang Allah tetapkan sebagai petunjuk untuk dilakukan, sebagai furqan untuk ditinggalkan. Hudan namanya petunjuk untuk dibuat, furqan namanya sesuatu yang harus ditinggalkan. Nabi Muhammad semua yang Allah perintahkan untuk dikerjakan dia kerjakan, semua yang Allah perintahkan untuk ditinggalkan dia tinggalkan. Keren tak? Keren tak? Maka menjadi rahmat bagi sekalian alam dengan ketakwaannya, dengan sifat yang Allah masukkan pada dirinya,
maka Allah pun berselawat kepada Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Kenapa tadi? Karena dia rahmat. Kenapa tadi? Karena dia memang di atas jalan yang Allah telah berikan keutamaan. Dia dimaksumkan dari kesalahan. Tak ada berbuat salah. Allah muliakan, menjadi penghormatan. Allah beri penghormatan kepada seluruh nabi. Pada nabi-nabi, Nabi Muhammad adalah penghormatan yang paling puncak. Lalu Allah perintahkan kepada kita untuk memberi penghormatan pula. Salawat maknanya penghormatan. Penghormatan agar kita menumpang tuah dengan kemuliaannya, agar kita pula dimaafkan dari salah dan silap. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lalu bagaimana Nabi Muhammad ini menjadi rahmat? Karena dia tak ada salah. Maka Allah katakan, karena dia tak ada salah, karena dia maksum, Allah jadikan pula dia pada sifatnya pada surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad, sungguh kata Allah. Arsalnaka, laqad kana, sesungguhnya, sungguh. Karena itu kan sungguh juga. Laqad kana lakum, untuk kamu, itu kita. Sesungguhnya sungguh untuk kamu fi Rasulillah, pada dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah. Suri tauladan yang hasanah. Suri tauladan itu contoh dari segala contoh yang mendatangkan pahala. Jadi hasanah itu bukan sekedar baik, tapi pahala. Senang dapat pahala, sulit dapat pahala. Oh, dalam keadaan gelap dapat pahala, dalam keadaan terang dapat pahala. Dalam keadaan sendiri dapat pahala, dalam keadaan ramai dapat pahala. Itulah dia hasanah. Alhamdulillah saya 24 jam dapat hasanah. Dengan istri saya Nur Hasanah. Nah, 24 jam kita punya hasanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hasanah Nabi menjadi tauladan, uswatun hasanah itulah yang kemudian kita bisa menjadi mendapat rahmat pula. Sekarang Rasulullah sudah tak ada ya. Lalu bagaimana kita bisa menjadikan Rasulullah itu tauladan? Maka Allah tinggalkan untuk kita rahmat yang kedua. Rahmat pertama adalah Nabi Muhammad. Rahmat yang kedua, dia adalah implementasi keberadaan Nabi Muhammad. Atau keberadaan Nabi Muhammad itu walaupun secara jasad dia tidak ada, tetapi dia tetap ada. Mana dia Pak? Al-Quran. Mana ayatnya? Ustaz Abu Hamid dapat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Nabi tadi langsung Allah sebut kamu jadi rahmat. Karena rahmatnya Allah beri penghormatan, kemuliaan, jadikan dia tauladan. Maka ketika beliau Rasulullah yang mulia yang menjadi rahmat, menjadi tauladan sudah tak ada, Allah tinggalkan Al-Quran. Karena diri Nabi Muhammad itu sendiri adalah Al-Quran. Ketika Ibunda Aisyah ditanya, ya Ummul Mukminin, Rasulullah itu seperti mana? Kata Ummul Mukminin, itu seperti Quran. Maka kalau kita mau dapat rahmat Quran, di ayatnya, jika dibacakan ayat Quran, fastami'u lahu, simak, wa ansitu, perhatikan. Untuk apa Pak? Untuk kita dapat rahmat, apakah kita perhatikan makharijul hurufnya betul atau salah? Makharijul betul salah itu untuk dapat pahala ya Pak. Tapi belum tentu dapat rahmat. Karena kata Nabi saya di zaman al-umati, nanti akan sampai masa satu zaman pada umatku. Ada satu kelompok orang yang membaca Al-Quran itu fasih. Solat mereka juga hebat. Tapi mereka baca Quran cuma dari kerongkongan sampai mulut. Kata Nabi kalau kalian jumpa mereka, qatal tuhum, lawan mereka. Siapa mereka? Berarti Quran tadi tak jadi rahmat. Lancar baca Quran, bagus ibadah, tapi tak ada wujud rahmat. Apa yang wujud dari rahmat? Tidak ada kasih sayang. Maka disebutkan oleh guru kita Syekh Uzairul Taifur Abdullah pada siapa mereka yang lancar baca Quran yang kemudian menyebabkan yang kata Nabi katakan kalau mereka lancar baca Quran ibadahnya bagus-bagus, tapi kalau kalian jumpa lawan mereka. Kata ulama menjelaskan itulah dia mereka orang-orang Khawarij yang bikin ulah ya. Semua orang salah, dia yang paling betul.
Yang sholat paling betul dia, sholat orang salah. Baca Quran paling betul dia, membaca Quran orang salah. Ustaz Abu Hamid ini disuruhnya tahsin. Udah jelas guru tahsin disuruh tahsin. Ustaz, tahsin lah, kalau tak tahsin sama kami pasti salah. Tahsin yang sanad ini gitu kan. Saya ada jumpa Kori internasional. Ini Kori internasional, wakil Indonesia. Lalu adalah sama kawan yang ngaji tahsin nih. Lalu dia bilang, Ustaz kalau belum tahsin di sana belum betul lagi Quran Ustaz. Udah jelas dia Kori internasional, dia bilang belum betul. Nah, ini ciri-ciri Hawarid itu Pak. Hawarid itu Rasulullah SAW aja diprotes ya. Namanya Zulhuwairiyah. Zul. Namanya Zul juga, tapi bukan Zulkarnain. Zulkarnain Pak. Jadi ketika Rasulullah SAW selesai Futuh Makkah, kita Futuh Makkah ke menaklukkan Makkah, kan berkumpul semua harta-harta ghanimah. Apa kata si Zulkhuraisah? Apa kata dia? Ya Rasulullah, adillah katanya. Langsung sahabat ketika itu Khalid bin Walid angkat pedang. Aku tebas dia Rasulullah. Kenapa? Masa engkau disuruhnya adil? Manusia yang paling adil itu Rasulullah. Bisa pula dia bilang, ya Rasulullah adillah. Berarti dia protes Rasulullah tak adil. Dia merasa nanti dapat harta ini, tidak dapat bagian. Kata Nabi, itu dari anak beranak itu nanti kerjanya. Dari cucu cicitnya itu nanti kerjanya memecah belah. Dia baca Quran, dia sholat, tapi ini dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran itu rahmat di mana letaknya? Satu, dengarkan, perhatikan maknanya untuk apa? Untuk diamalkan. Amalan Quran itu bukan baca Quran aja, Pak. Amalan Quran itu sholat, amalan Quran itu puasa, amalan Quran itu zakat, amalan Quran itu haji, amalan Quran itu apa? Menjaga lisan dari menyakitkan hati orang, ya kan? Amalan Quran itu apa? Puncak dari Al-Quran itu adalah akhlak. Ya, ada orang ahli Quran tapi tak berakhlak. Al-Quran itu sendiri tidak jadi rahmat, tapi malah jadi laknat. Melaknat dirinya karena bersama Al-Quran, tapi tidak mengimplementasikan Al-Quran dalam amalan badan. Yang terakhir, singkat aja deh Pak. Kan udah ada tahu goreng di belakang. Hebat santai ya. Haji tak boleh panjang-panjang, tapi intinya diamalkan. Satu, Rasulullah rahmat. Yang kedua, Al-Quran adalah rahmat bagi siapa yang menyimak, yang mendengar, yang memperhatikan untuk jadi amalan. Ketiga, yang rahmat dalam Quran. Ini dia puncak rahmat. Islam tidak akan bisa tegak menjadi rahmat bagi sekalian anak, menjadi rahmat bagi diri kita, menjadi rahmat bagi saudara kita, menjadi rahmat bagi kucing dan ayam tanpa satu sifat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Saudara kita Pak, kalau saudara kandung ada istilah orang cakap Melayu. Apa istilah cakap Melayu Bang Teguh? Orang saudara kandung itu tidak putus air dicincang. Tak putus cincang air dicincang, itu makna saudara kandung. Tapi kalau orang beriman, bukan sekedar tak putus air dicincang, tapi sepanjang zaman selagi dalam diri ada la ilaha illallah, maka sejak Nabi Adam sampai hari kiamat itu bersaudara. Karena pengikatnya adalah akidah. Maka apa Allah perintahkan dalam persaudaraan? Fa asli baina akhawaykum. Sambunglah, aslih, islahlah, perbaikilah, baik-baiklah, berkawan-kawanlah, silaturahim, sambung kasih sayang. Ini rajin ibadah, tapi tak ada rasa kasih sayang. Rajin ibadah, sholat kaki ini bijak ya, sedang sholat itu bukan di sini. Allah tak kata saya bijak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Taala, ada rasa kasih sayang. Dan ukhuwah itu yang Allah katakan, ikat hati-hati kalian, fa aslih baina akhwaykum, maka damaikan, baik-baik, sambung. Apa yang disambung, Pak? Kalau saudara kita dalam keadaan berduka, kita bertakziah. Kalau saudara kita dalam keadaan senang, kita bertahniah. Jangan dibalik, Pak. Kalau kawan kita sedang bersuka, kita bertakziah.
Kalau kawan kita sedang dapat prestasi, terpilih pula menggantikan Pak Gartu jadi direksi Bank Riau Kepri misalnya kan, kita pula bertakziah deh. Gimana dapat pula sedih aku kata dah. Itu namanya ada Ustaz sebut lah. Tak baik-baik tak susu. Yang baik-baik maka puncaknya apa kata Allah? Bertakwalah. Semoga kamu mendapat rahmat. Kalau Allah sudah mendoakan kita, kira-kira Allah menolak tak? Maka kata Imam Syahid Hasan Al-Banna, demi Allah, Islam tidak akan jadi rahmat kalau kalian rajin ibadah. Kalian hebat, yakin la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala yang dituju. Allah Subhanahu wa taala segala persembahan. Lalu dengan ibadah kalian, tapi tidak ada ukhuwah di antara orang beriman, niscaya Islam tak akan menjadi peneju. Maka malahan Islam akan menjadi pecundang. Sebut-sebut buruknya Islam. Kenapa? Umat Islam sering caci mencaci. Umat Islam kalau sudah caci mencaci kata Nabi SAW, maka Allah tak pandang lagi. Walaupun alim taat. Contoh, seorang wanita ahli ibadah dalam kitab Qassul Anbiya, Qassul Auliya, kisah-kisah orang wali, orang soleh. Seorang wanita ahli ibadah, sholatnya bagus, tapi kerjanya dikurungnya kucing sampai mati tanpa dikasihnya makan. Apa kata Nabi? Ahli neraka. Lalu satu orang perempuan ahli zina, pezina. Dalam tobatnya dia punya sifat kasih sayang walaupun anjing dalam keadaan kehausan. Dia kasih minum dengan kesulitan, dia ngambil air dengan sepatu botnya. Dia gigit sepatu bot, dia pancet itu topik. Dengan kesusahan dia kasih minum kepada anjing. Lalu setelah dia kasih minum, dia meninggal dunia. Apa dengan dia ahli surga? Apa yang menyebabkan dia masuk surga? Ada sifat kasih sayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman dan Rahim. Dia jadikan Nabi itu rahmat, dia jadikan Quran itu rahmat, dia jadikan ukhuwah itu rahmat. Saya tutup dengan satu ayat bahwa persaudaraan itu adalah rahmat dan Allah akan berikan kita satu kemuliaan dan persaudaraan. Dan itu adalah nikmat. Surah Al-Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Fa'allafa baina qulubikum, ketika Allah menyatukan hati-hati kalian dan bersatu hati kita. Fa asbahtum bi ni'matihi, maka jadilah kamu dengan nikmat itu ikhwana, bersaudara. La iz kuntum safahu wa kuntum safahu ratim minan nar, padahal kamu sebelumnya sudah berada di jurang neraka. Ya kan? Wa kuntum ala safahu ratim minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Inilah ayat-ayat kami yang kami tunjukkan kepada kalian untuk ambil pelajaran. Apa dia? Orang Ansor dan Muhajirin dipersaudarakan. Kalau hanya di Mekah tidak ada hijrah, niscaya Islam tak sampai ke kemari. Jadi penentunya apa? Ketika Allah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, maka jadilah Islam menjadi rahmat sampai ke seluruh bumi. Dan penentu rahmat itu yang terakhir adalah kekhalifahan, kepemimpinan. Satu ibadah, akidah, yang kedua satu Rasulullah, yang kedua Al-Quran, yang ketiga ukhuwah, yang keempat adalah kekhalifahan, khalifah, kepemimpinan. Karena kalau umat Islam sudah dipersatukan, pasti ada ketua, pasti ada yang mimpin. Sekarang kita gara-gara milih presiden aja belum terpilih, berkelahi kita. Oh, ini kan sibuk ini, maaf nih Pak. Misalnya ini saya sebut nih Ustaz Zulhadi Rais. Ya kan? Sibuk orang dudukkan beliau. Saya tak bela dia Pak. Tapi saya kawan dia. Ya kan? Apalah Ustaz ni jadi tim sukses ini. Ya kan? Oh, masuk dia dalam ini. Apa dia bilang? Itu kan baru gerak. Ya kan? Mau sampai ada orang bilang, tuh Ustaz terima lagi UZM ngaji di sana, ngaji di sini. Kemudian dia pendukung orang Pasir. Sedap aja nyebut orang Pasir. Kita lah Pasir nyebut orang Pasir. Seandainya menanglah yang kita tak suka. Tak ada ulama dalam barisan yang menang. Habis kita yang ulama-ulama ini semua. Namanya siasat. Yang namanya siasat ini tak boleh kita saling menyalahkan. Bisa jadi dalam siasat itu ada pula misi dakwah. Itu satu. Yang kedua, presiden itu belum terpilih. Ya kan? Satu nak pilih nomor satu nak pilih nomor dua, satu pilih tiga. Masing-masing ada jadi tim sukses. Tahu-tahu mati gaji tiga presiden yang menjelang bulan Januari. Tentukan tim presiden yang lain. Awak dapat berkelahi.
Ada satu masjid sana tuh berkelahi urusan gencatan senjata. Ya gara-gara bukan gara-gara urusan kayak. Iya juga nih. Makanya saya bilang ya klarifikasi lah tuh. Nah kita perlu juga kan Pak. Dalam semua barisan itu ada orang baik. Karena kalau tak ada orang baik siapa lagi yang memperbaikinya? Kita semua kalau udah tak baik tak boleh. Sempat kalah yang kebaikan. Hancurin lah. Maka Allah sebut dalam surah As-Saff itu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh Pak surah As-Saff? Apa Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzi sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersusun bersaksama. Allah akan menangkan orang yang dengan perencanaan yang matang. Sesungguhnya kebatilan yang punya perencanaan akan mengalahkan yang hak tanpa ada perencanaan, tanpa yang terorganisir. Maka orang-orang yang punya hak nih, yang sudah di atas jalan kebaikan ini, terorganisir juga. Kita punya misi dakwah. Apalagi ini siasah. Jangan dibawa-bawa kepada urusan akidah. Siasah di dalam itu ada perjuangan akidah. Saya sedih juga kan. Sampai ada berkelahi mengurus musik Pak. Tapi di sini tidak. Kan ada bilang berhenti kan UZR jadi komisaris Dewan Pengawas Syariah. Kemudian dia pembela itu kan tak ada. Ini tidak ada. Yang itu ya begitulah kira-kira. Agar tetap terjalin ukhuwah. Insya Allah nanti akan lahir kekhalifahan. Khalifah itu bukan kita yang pilih Pak. Misalnya contoh nih, kita ngarap nih, mengharap pemimpin yang adil, mengharap pemimpin yang soleh, mengharap pemimpin yang sayang sama kita, mengharap pemimpin yang menegakkan Islam untuk Indonesia 2024. Doakan apa? Amin. Nah, itu lagi gitu Pak. Ya kan misalnya gitu, kan? Tetapi itu tuh bukan kita yang pilih. Walaupun kita memilih, yang menetapkannya Allah Ta'ala. Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 55. Wa yastakhlifannahum, kalian akan diberi kekhalifahan dengan syarat kalian beriman beramal soleh. Beriman beramal soleh itu hadiah Allah itu kepemimpinan. 3 dijalankan. Jadikan Rasulullah tauladan, jadikan Al-Quran pedoman, jaga persaudaraan. Insya Allah akan Allah beri kepemimpinan yang kemudian menakluk menjadi tauladan bagi seluruh umat. Maka dia insya Allah jadi rahmat. Nah, ini 3 Pak. Sebab rahmat Allah. Rasulullah, Quran, ukhuwah. Nanti hadiahnya adalah khalifah. Demikian kajian kita insya Allah. 4 pilar rahmat bagi sekalian alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubina fi subul salam. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syarr. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Allahumma arzuqna imaman adilan fi baladina Indonesia ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma alif baina qulubina fi subulus salam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon dimaafkan agar hati-hati kita tetap di atas jalan persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.